kita dengar. Mungkin saya hadir majelis tapi saya tidak merasakan hati saya bersih. Ya memang kalau misalkan kotoran yang ada di hati kita itu sedikit, maka membersihkannya mudah. Tapi waliyadzubillah banyak hati kita yang udah kotorannya itu kelasnya kelas najasah al-mughalladhah, yaitu kenajisan yang dari, mohon maaf, anjing ataupun babi. Butuh dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah untuk mensucikannya. Itu keadaan kondisi hati kita sekarang. Tidak mungkin kita datang ngaji sekali, wirid sekali, sholat beberapa kali, ibadah sedikit, mau hati kita langsung bersih. Itu tidak mungkin. Semua butuh proses. Jika di dunia tidak ada orang yang bisa mengetahui banyak ilmu tanpa proses. Jika di dunia tidak mungkin orang menjadi kaya tanpa proses. Kita semua tahu itu. Karena itu orang bekerja, karena itu orang belajar, karena itu orang bergerak langkah demi langkah. Tidak mungkin kita bisa sampai kepada suatu puncak tanpa kita melangkah. Langkah-langkahnya. Jika di dunia begitu, jika keindahan, kekayaan, kesuksesan di dunia begitu, bagaimana akhirat? Bagaimana akhirat? Butuh proses yang lebih dan lebih lagi. Butuh kegiatan yang lebih dan lebih lagi. Jadi setiap langkah yang kita lakukan untuk mensucikan hati kita dengan hadir majelis ta'lim, membersihkan hati kita untuk mendapatkan kabar gembira yang Allah berikan di ayat yang tadi, qad aflaha, sudah beruntung. Dan keberuntungan inilah yang terikat, yang menjadi masa depan, yang menjadi tujuan semua makhluk hidup, yaitu keberuntungan di hari akhirat nanti. Ini keberuntungan yang dicari, ini adalah hal yang dibawa, ini adalah hal yang disodorkan kepada setiap individu dari aku dan kalian, dibawakan oleh sang Nabi, dan dari sang Nabi dibawakan kepada umatnya, dari para sahabatnya dan ahli bait beliau, dan sampai kepada para guru-guru kita. Mereka tidak akan berceramah, kita akan dengar ceramah mereka karena menginginkan dari kita mencium tangan mereka, menghormati mereka. Tidak, bukan itu keinginan mereka. Mereka menjalankan tugas, yang tugas itu begitu penting, yang tugas itu adalah tugas para nabi dari awal sampai Nabi Muhammad SAW, yang diteruskan oleh para ulama, yang diteruskan oleh para ahli bait Nabi SAW, yang itu harus kita pegang dengan erat. Di tengah goncangan-goncangan yang ada, kita harus mengerti di mana jalan yang terikat, di mana jalan yang benar. Jangan asal memilih guru, jangan asal memilih pembimbing, karena kita harus mengerti kemana kita akan dibawa. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agamamu. Jadi lihat kau mau ambil agamamu dari siapa. Perhatikan hal ini baik-baik. Dan jika kau mendapatkan seorang guru yang tepat, yang terikat sanadnya sampai Sayyidina Nabi SAW, maka pegang dengan erat. Jangan sampai kita menjadi dekat dengan orang-orang soleh seperti yang tadi dikatakan oleh Sayyidil Habib Salim, dan yang sudah disebutkan di kitab yang tadi kita baca, Kalam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bahwa berapa banyak orang dari dekat dengan orang soleh tapi tidak terkumpul bersama mereka. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajaran-ajaran mereka. Dan ini yang harus kita pahami dan mengerti. Saya mohon maaf jika saya mengambil waktu. Pada aslinya bukan tempat untuk saya berbicara di sini, tapi mencari berkah dan doa dari mereka, dari beliau-beliau. Amin Allahumma amin.